Aplikasi pengelolaan di form proses dan pembayaran. Pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas sampai form transaksi order. Ini transaksi order kita kemarin. Nah, dari transaksi order ini, kalau kita perhatikan ke soal order itu hanya baru menghasilkan statusnya, yaitu baru. Ini contohnya seperti ini. Di transaksi kita lihat dulu statusnya itu masih baru. Nah, di soal juga itu selain baru ada juga status proses. Ini berarti si barang laundry itu sedang dikerjakan. Kemudian kalau sudah selesai dikerjakan, dia akan berubah menjadi statusnya selesai. Yang terakhir, kalau memang sudah selesai, si barang laundryan itu juga bisa diambil. Jadi seperti itu. Nah, dari dasar ini berarti kita membutuhkan satu buah form yang namanya form proses dan sekaligus form pembayaran. Kita langsung saja. Pertama kita buat desainnya. Untuk desain mungkin bisa kita mengadopsi dari form master maksudnya. Nah, yang ini kita coba kita ambil dari sini, coba kita copy langsung, kemudian paste, lalu kita ganti dulu namanya menjadi transaksi proses pembayaran. Itu nama formnya, transaksi proses pembayaran. Kemudian jangan lupa kita masuk ke bagian code-nya untuk mengganti nama formnya. Oke, kalau sudah, ini kita nggak butuhkan, kita hapus aja dulu. Kita hapus. Setelah dihapus baru kita buka formnya. Ini kita nggak pakai, ini juga nggak pakai. Untuk namanya kita ganti menjadi proses dan pembayaran. Ini juga sama, ini dan ini satu. Ini proses dan pembayaran. Proses dan pembayaran. Nah, ini kalau ini harus sudahnya dua ya. Oke. Setelah itu kita coba ganti gambarnya. Mana? Kita perhatikan gambarnya, karena ini proses. Jadi gambar proses mana? Ya, ini juga tak masalah sih sebenarnya. Kita pakai checklist gitu ya. Ya. Oke, ini kita ganti menjadi proses detail, proses dan pembayaran. Nah, ini ditaruh di atas aja. Ini nanti kita jadikan ini kira-kira ini besarkan, ini masukkan ke dalam. Nah, defaultkan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jangan jenis kelamin. Ini adalah
ini info ini ya, status ya. Status. Ini ada status yang isinya adalah pertama baru, kemudian proses ya, yang berikutnya adalah selesai. Cuma 3 itu aja, tidak ada baru, proses, selesai. Nah, untuk diambil dia akan otomatis hilang dari tabel ini. Oke, kalau sudah ini coba kita cek statusnya, mau dibesarkan ini juga buat, jadi biarkan kecil biar ada masalah. Kita buat status ini sudah. Nah, ini kita keluarkan dari sini. Ya. Untuk tombol-tombolnya di situ kita mengikuti ini. Refresh mungkin tetap refresh tetap yang ada adalah nih, proses selesai diambil, proses selesai diambil. Berarti refresh tetap. Ini kita pindah ke depan. Nah, ini menjadi set proses, kemudian ini set selesai, kemudian ini diambil. Jadi terserah mau namanya diatur sendiri ya. Ini set proses, set image-nya jangan ini ya. Set proses itu berarti mulai dicuci berarti kita ambilnya ikannya ya, dicuci. Ya, lama. Nah, ini kita pakai ini aja, gambar ini. Oke, kemudian set selesai berarti sudah masuk packing misalkan ya. Ini nggak apa-apa dah. Kemudian set diambil berarti masuk kategori model pembayaran, dibayar. Ini mana namanya? Nah, ini deh. Oke dah. Jadi ada satu refresh untuk menampilkan ulang ini. Kemudian ada set proses, set selesai. Ini tidak seperti set juga nggak masalah sih, aman ini. Kita akan ikuti proses, kemudian selesai, pembayaran. Nah, kalau sudah, ini yang kita kasih namanya, ini menjadi, nah ini kunci dulu biar enggak kegeser. Ini kita ganti namanya PSP status, kemudian ini aja. Nah, ini kira-kira desainnya seperti ini. Dari desain seperti ini kita langsung aja ke bagian code-nya. Jadi pertama dia akan menampilkan data yang statusnya baru gitu ya.
ketika kita ganti menjadi diubah proses, berarti nanti akan tampil di sini adalah yang proses-proses saja. Kita buatkan aja sub-subnya dulu. Yang pertama adalah seperti biasa kita tambahkan sebuah variabel namanya dim tampung as table. Nah, kemudian sub yang pertama adalah sub tampil data yang isinya exit tampung sama dengan eksekusi SQL select. Nah, ini kita lihat aja ke MySQL nya dulu. Yang mau kita tampilkan adalah data transaksi, tapi data transaksi ini kan kalau kita perhatikan tidak lengkap. Seperti ID user, kita tidak tahu nama usernya, kemudian ID outlet kita tidak tahu nama outletnya, gitu kan. Kemudian ID member kita tidak tahu nama membernya. Ini kita lengkapi dulu ya. Kita lengkapi di sini di select form transaksi. Nah, yang pertama kita linkkan dulu dia ke outlet, tapi kalau dia nggak masalah ya. Ini nanti disesuaikan ID outletnya dengan outlet siapa yang login pada waktu itu. Jadi kita langsung aja ke member. Berarti ini kita linkkan ke member. Ini A dulu sebagai A transaksinya, baru level join dengan member di mana A titik ID underscore member sama dengan ID titik ID. Nah, ini ya member yang belum kasih ID-nya. Kalau sudah, ini sebentar ini kita kasih A dulu semua. Nah, ya. Yang berikutnya adalah jadi di sini kita udah bisa tambahkan detik nama underscore. Nah, sebentar, member itu pakai nama aja ya, pakai nama, berarti nama as nama underscore member. Nah, ini tanggal batas waktu tagihan diskon pajak. Nah, status ini dibayar. ID user ini berarti kita linkkan lagi ini ke tabel left join dengan user sebagai C on A titik ID underscore user sama dengan C titik ID. Nah, user sendiri untuk penamaan namanya juga namanya, berarti di sini kita udah bisa tambahkan koma C titik nama as underscore user supaya tidak ada nama kolom yang sama. Jadi kita kasih as ya. Nah, ini hasilnya sudah muncul, nama membernya sudah muncul juga, nama usernya. Nah, kalau sudah begitu ini bisa kita kopas. Cuma ini harus kita tambahkan ya, yang statusnya apa, misalnya ya where, misalkan. Nah, ini juga penting nih, where pertama ID outlet dulu, supaya yang tampil itu hanya yang outlet siapa yang login pada waktu itu. Yang outletnya misalkan tinggal kita ganti ya, misalkan yang outletnya adalah outlet, ini kan masih ada satu semua, yang outlet sama dengan satu n atau dan yang kita cari berikutnya adalah status A titik statusnya sama dengan misalkan baru. Nah, ini berarti yang baru semua. Kalau memang ada yang sudah diproses, maka yang muncul adalah proses semua. Tapi ini belum ada ya, berarti kita copy dulu, kita pindahkanlah di sini gitu. Nah, tinggal ini kita ganti siapa dia yang login, berarti kita ambilnya dari my setting gitu ya, karena tersimpannya di sana titik log ID. Jadi
log id_red. Nah, proses itu diambil dari txt status dari combo yang tadi ya, combo yang tadi. Kalau sudah, ini tinggal kita lanjutkan data grid view 1 titik data source sama dengan tampung. Nah, ini ada beberapa yang harus kita agak sembunyikan dulu, karena kita pasti tahu itu data ini sesuai dengan ID order siapa yang login, ini kita sembunyikan. Kemudian mana lagi ya, mungkin nih, nah ini jadi sembunyikan. Berarti data grid view 1 titik column kolom ya, PS-nya kolom ID outlet titik visible sama dengan ini disembunyikan untuk kolom ID outlet, nggak perlu muncul ya. Dah, berarti ini nanti data sudah selesai. Yang berikutnya adalah tampil data sudah. Kemudian yaitu sub untuk tombol proses ya, sub untuk tombol proses. Nah, proses ini sebenarnya sebentar, untuk yang berikutnya adalah proses ini sebenarnya kita hanya merubah data transaksi pada bagian status ya. Jadi ketika kita tekan tombol proses, nanti mungkin ada sedikit validasi apakah yakin Anda mau melakukan proses, ada dua yes atau no, maka status yang di sini yang tadinya baru akan berubah menjadi proses, berubah menjadi proses. Kan tetapi kita kasih juga validasi apabila ternyata dia sudah dalam keadaan proses atau dia udah dalam keadaan selesai, jadi kita tidak bisa juga menekan tombol proses atau ya tidak bisa menekan tombol proses. Jadi ada validasi. Jadi tidak bisa yang sudah proses kembali lagi ke baru, atau yang sudah selesai dibalikin lagi ke baru atau ke proses. Jadi sifatnya dia satu arah. Jadi kalau kita lihat siklusnya kayak ini, nah kan yang masuk pertama kali itu statusnya masih baru gitu ya. Nah dia cuma bisa satu arah gitu, jadi proses sama selesai. Oke, kita langsung aja buatkan validasinya. Pertama kita harus cek dulu apakah di dalam data grid view ini ada isinya atau tidak, karena kalau tidak ada isinya ini akan mengakibatkan error ya. Jadi kita kasih validasinya satu arah aja, sama seperti validasinya form mana ya, form member ini ya, yang di bagian ubah ya. Coba kita ambil aja biar nggak ribet. Nah ini copy aja, taruh di sini biar cepat ya. Nah jadi ngecek kan apakah ada data apa enggak di dalam data grid-nya. Kalau tidak ada maka dia akan ditampilkan tidak ada data yang dipilih gitu. Langsung jangan lupa ada exit sub-nya untuk keluar dari codingan proses ini. Yang berikutnya, kalau sudah ternyata dideteksi aman ya, ada datanya, berarti kita akan lanjut untuk pengecekan baris mana yang sedang kita pilih. Berarti kita seperti yang di member ini, kita buatkan dulu baris indeks, atau kita cari dulu baris indeks ya, baris indeks yang keberapa gitu ya yang kita pilih. Setelah udah ketemu baris indeksnya, ini tambahin kita review. Setelah udah kita tahu baris indeks yang kita pilih yang di bagian mana, kita lihat ya, kita lihat apa statusnya dari si apa namanya nih,
data yang ada di sini. Apakah dia baru? Kalau baru boleh lanjut. Kalau tidak baru mungkin dia proses. Nah, jadi tidak bisa lanjut. Nah, kita buatkan di sini jika ya data grid view 1 titik rows yang ke baris index dalam kurung titik cell atau kolom status isinya sama dengan baru, nah maka dia akan dieksekusi. Ini ada yang salah, pixel titik value ya, sorry. Nah, jika isinya sama dengan baru maka diproses. Ini proses. Jika tidak, kita kasih pesan, misalnya kayak gini. Pesannya kita bilang data yang dipilih harus berstatus harus memiliki status tanda kutip baru. Berarti hanya yang baru aja yang bisa baru untuk melanjutkan tahapan proses. Nah, jadi kita kasih tahu bahwa data yang dipilih harus memiliki status baru dulu untuk melanjutkan tahapan proses. Jadi hanya yang status baru aja yang boleh diarahkan ke proses. Begitu juga nanti dengan yang berikutnya ya. Nah, di sini apa yang kita akan lakukan? Yang pertama kita harus ambil dulu ID dari transaksi ini yang kita pilih tadi. ID-nya ID berapa? Nah, dari sana kita akan melakukan perubahan. Ini kita buat aja di sini dim ID sama nama lagi saya ID as integer ya tipenya sama dengan data grid sama aja dengan ini ya, data grid view 1 slash index value, tetapi di sini kita ganti menjadi ID. Nah, kalau sudah berarti tinggal kita eksekusi SQL. Perintahnya update transaksi set. Nah, apa yang di set? Yang di set itu adalah status menjadi proses itu. Where, nah jangan lupa ada where-nya. Where ID sama dengan yang kita buatkan di atas barusan. Nah, gitu. Jangan lupa habis itu tampil data. Jangan lupa habis itu kita kasihkan pesan bahwa tahapan proses berhasil. Nah, jangan ini ya informasi ya, information. Nah, oke, ini sebenarnya sudah selesai, cuman kita perlu tambahkan sebuah validasi kemungkinan orang itu waktu tidak sengaja ngeklik tombol proses padahal bukan niatnya mau tekan itu gitu ya. Jadi ini bisa kita buatkan verifikasi. Jadi verifikasi ini kita cut aja dulu, kita cut lalu kita tambahkan sebuah jika. Nah, jika ini kita tarikan ini ya, bukan tidak ada yang dipilih. Apakah Anda yakin lanjut dan ke tahapan proses, pilih saja, kemudian tanda tanya validasi. Oke, di sini warning, jangan warning ya, ini question. Nah, kemudian ini yes no ya. Nah, baru jika dia menekan yes,
Jika dia menekan yes, maka dia akan melanjutkan ke sini. Jika tidak, jika tidak jadi gitu ya. Nah, ini untuk yang proses. Yang berikutnya ini sebenarnya sama aja yang berikutnya, yaitu proses. Setelah proses ada lagi yang namanya selesai. Nah, selesai ya. Tombol selesai. Ya, ini kan selesai. Nah, di sini tidak ada nanti udah benar, lanjut. Nah, kalau ini beda. Kalau ini bukan baru. Yang boleh melanjutkan ke tahap selesai adalah yang statusnya proses. Kalau tidak proses, berarti belum bisa melanjutkan ke tahapan selesai. Di sini yakin lanjut ke tahapan selesai. Jika dia menekan yes, maka update transaksi set statusnya menjadi selesai. Where ID-nya yang dia pilih. Tahapan selesai berhasil. Data yang dipilih harus memiliki status proses untuk melanjutkan ke tahapan selesai kan? Ya, selesainya selesai. Oke, yang berikutnya adalah untuk pembayaran. Pembayaran di sini sama saja sebenarnya. Itu mungkin coding untuk pembayarannya agak sedikit berbeda. Ini kita pas aja dulu. Di sini kita bilang pembayaran. Ya, pembayaran. Tidak ada yang dipilih sudah benar, lanjutkan. Ini statusnya. Nah, yang boleh melakukan pembayaran adalah yang statusnya adalah selesai. Oke, lanjutkan ke tahap pembayaran. Nah, ini sebentar. Pembayaran. Kalau untuk pembayaran kita cek dulu ya, apa yang harus dirubah. Pasti tanggal bayar, kemudian dia tambahan mungkin tetap, diskon tetap, pajak mungkin akan berubah. Oh iya, kita tinggal sebenarnya sama aja, karena ini biaya tambahan sudah masuk include dalam order ya, sudah include dalam order. Jadi sebenarnya tinggal kita ngerubah statusnya ini menjadi dibayar. Nah, ini berarti yang kita rubah itu tanggal bayar, kemudian statusnya berubah menjadi dibayar ya. Lihat yang ini ya. Diambil, kemudian yang berubah berikutnya adalah yang dibayar. Yang dibayar ini akan berubah menjadi dibayar. Yang awalnya kan di sini datanya kalau kita lihat itu belum dibayar. Jadi ada 3 kolom yang harus kita rubah ya. 3 kolom yang harus kita rubah. Nah, berarti kita lanjutkan di sini. Ya, kita lanjutkan ke tahap pembayaran. Yes, jika dia melakukan tombol yes, maka update transaksi set bukan hanya status. Sebelum status itu ada dilihat tanggal bayar, sama dengan tanggal hari ini. Kita ambilkan dari sistem. Jadi sini kita buatkan format dalam kurung now ya, yang diambil adalah format ini. Nah, ini tanggal bayar. Terus habis tanggal bayar tadi yang mau kita rubah adalah statusnya menjadi selesai. Selain status, kita rubah lagi kolom dibayar menjadi ini awalnya apa nih, belum dibayar, berubah menjadi dibayar. Yang dibayar ini menjadi dibayar. Yang ID-nya itu. Otomatis kalau saya simpan, saya setelkan tombol pembayaran, maka dia akan hilang
dari tampilan data grid view, karena di sini yang kita buat, yang ditampilkan hanya baru, proses, dan selesai. Adapun dibayar atau diambil itu tidak ada. Berarti dia nanti nampilnya di laporan. Itu ya, berarti ini pembayaran. Nah, di pembayaran sendiri bisa saja kita buatkan dia menampilkan nota. Nota yang ditampilkan misalkan nota yang kemarin sudah kita buat di order. Cuman kalau di order kita lihat di sini, mana ya? Atau ini kita lanjutkan dulu ya. Ini kita coba tempatkan di tempatnya masing-masing atau di eventnya masing-masing. Kita punya tampil, proses, selesai, dan pembayaran. Nah, ini coba kita tempatkan dulu. Yang pertama adalah ini ya, Formload. Formloadnya adalah ini preview sama dengan turunan. Kemudian kita buatkannya misalkan down select ya. titik code yang pertama adalah case F5 itu tampil data, case F1 misalkan adalah dia proses, case F2 itu misalkan selesai, case F3 itu misalkan untuk pembayaran. Terakhir adalah case exit itu untuk tutup. Maka belum kita buatkan. Tutup. Oke. Sudah. Di form load yang pertama adalah kita menampilkan isi ini menjadi baru dulu. Jadi pertamanya tulisannya itu baru di sini. Jadi di sini kita buatkan txt status titik selected index sama dengan 0. Nah, 0 ini indeks berarti indeks yang pertama. Indeks ke 0 ini berarti posisi yang pertama. Yang pertama itu kita punya ada yang namanya baru. Nah, yang nampil adalah baru. Setelah yang nampil baru, barulah kita panggil sub tampil. Jadi di sini tampil data. Nah, kalau sudah, lanjut kita ke tombol berikutnya. Sebelum tombol berikutnya adalah ini, ketika kita pindah-pindahkan ini. Jadi dari proses dari baru ke proses, dari proses ke ini sebenarnya nanti kita buatkan dia juga auto refresh intinya. Jadi gampangnya itu tinggal kita klik 2 kali, lalu kita tambahkan sub tampil data. Jadi setiap kita mengganti mulai dari baru ke proses atau proses ke selesai, ini otomatis akan nge-refresh isi yang ada di dalam data grid ini. Jadi refresh juga sama, yaitu tampil data. Di proses itu isinya adalah proses, di selesai juga sub selesai, pembayaran yaitu pembayaran, kemudian tutup. Jadi kita saja dulu, kita panggil dulu dia di dalam menu utamanya tombol proses. Proses itu sama aja dengan order, cuma tinggal kita ganti formnya menjadi FRM transaksi proses. Oke, coba kita jalankan. Oh, ada yang error. Coba kita ulang. Invalidnya metadata. Nah, kalau ada kasus kayak gini ya, coba diperhatikan errornya ya. Ini tinggal kalian tutup aja projectnya, buka ulang. Ya, ini langsung bisa ya. Ini coba kita langsung jalankan.
resource-nya si has an invalid name item itu data. Coba kita lihat ya, ini kita tutup dulu semua ya. Yang error itu di form proses pembayaran. Di sini kayaknya nggak ada yang error. Yang error itu di resource-nya. Sekarang transaksi proses resource-nya. Resource-nya berarti gimana? Coba ini caranya. Kalau nggak bisa juga dibuka ditutup, coba kita clean dulu. Klik kanan clean. Oke, clean sukses. Klik kanan label, coba masih aja OBJ debug. Yang error home transaksi pembayaran. Ini kodenya udah jadi aja. Oke, coba kita lihat sambil desainer. Ada kreator di bagian desainer. Tidak ada. Di bagian coding. Dia patch OBJ debug. Public class transaksi pembayaran, transaksi proses. Nah, coba kita ulang aja. Ini kita reset aja. Nggak ada yang kayak gini. Ulang, coba ini kita clean dulu. Baru kita exit. Nah, di proyekkan di bin debugnya kita hapus semua mungkin yang bikin error. Coba kita buka kembali, baru kita coba rebuild ulang ya. Dan akhirnya juga error has invalid name. Nah, ini ya. Ini coba kita lepas ya. Copy. Kita paste di sini. Kita rename. Buat ada apa? Kita rename aja dulu. Ini menjadi form transaksi proses ya. Lalu enter, masuk ke bagian code. Ini kita kontrol H, ganti menjadi sekarang dokumen ini. Oke, sip. Nah, kalau sudah pembayaran kita delete. Yes. Nah, ya. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Lalu semua proses ini jangan transaksi pembayaran, tapi ini CVM transaksi proses. Errornya menjadi satu. Nah, ini kan yang menyerahkan yang ini tadi. Ini kita tinggal klik kanan, coba klik kanan gitu. Oke, sepertinya aman ya, aman, tidak ada yang error lagi. Jadi mungkin tadi agak sedikit bermasalah di form transaksi proses pembayarannya. Itu tadi saya duplikat ya, otomatis desain dan codingannya sama. Mungkin ada sedikit bermasalah di sana. Kita start aja langsung, coba di tes dan hasilnya bisa jalan. Ini kita forget Budi, loginnya, proses, nampil. Nah, seperti ini. Berarti ini yang belum kita kasih adalah ancornya.
tapi kita tes aja dulu. Ini statusnya baru, saya tekan selesai, tidak mau karena dia harus yang statusnya proses. Tekan proses bisa, itu kita tinggal tekan yes, hilang dia dari sini, dia akan berada di proses. Tuh, seperti ini. Dan ini tidak bisa kita tekan tombol proses. Bisa, pembayaran juga nggak bisa. Dia harus menekan tombol selesai dulu, yakin baru dia bisa. Yes, otomatis dia tidak akan ada di sini, dia adanya di selesai. Yang di selesai juga, ini tidak bisa ditekan yang ini, dua ini nggak bisa. Ya, nggak mau yang dua ini. Yang maunya adalah yang pembayaran. Nah, pembayaran itu kalau kita klik teks, kita yes, hilang. Oh, statusnya belum saya ganti, harusnya yes, sambil nambah itu proses masuk ke bagian desainnya. Tadi ini kita belum ancornya harusnya nggak full kanan bawah. Kalau sudah kembali ke bagian code, yang tadi itu yang bermasalah nih, update transaksi set bayar, tanggal bayar sudah diganti dengan tanggal sekarang, statusnya Bapak ini belum diganti menjadi soal ya, menjadi diambil. Nah, itu harusnya berubah menjadi diambil, kemudian dibayarnya menjadi dibayar. Oke, kalau ini kita simpan 5 7 1 2 3 proses. Nah, ini tadi kita di tempat selesai. Nah, ini ubah pembayaran. Jika kita yes, maka dia akan hilang. Nah, kalau sudah hilang, lalu kita tes dulu di database. Tuh, ini. Maka tanggal bayarnya berubah menjadi tanggal sekarang. Tanggalnya adalah tanggal 27. Sedangkan waktu jadi transaksi itu adalah tanggal 20. Gitu ya. Ini tanggal dibayar dia akan berubah menjadi tanggal sekarang. Nah, ini ada sedikit kurangnya karena kita belum memberikan jamnya. Nah, begitu kita coba lihat di mana salahnya kita. Oh, ini di formatnya. Harusnya formatnya disertakan juga dengan jam-jamnya. Ini sama ya dengan order itu saja. Kalau mengambil contohnya, tuh formatnya kita belum tambahkan ini tanggal, DD, ada HH dan SS-nya. Ini kita taruhkan di sini. Oke, selesai. Coba kita tes yang data lain ya. 1 2 3 proses. Nah, ini jalan ini diproses. Oke, yang proses dicuci selesai. Terakhir adalah yang selesai, kita lakukan pembayaran. Yes, kapan selesai berhasil. Jangan kapan selesai, ini kapan pembayaran berhasil. Oke. Nah, sekarang kita lihat kerjanya udah benar belum. Kita yang tadi yang kita rubah adalah ini. Tuh, jamnya sudah ngikut ya. Oke, sama berarti yang kita harus rubah yang tadi. Nah, yang tahapan jangan tahapan selesai. Tahapan selesai dari atas. Di sini tahapan pembayaran berhasil, gitu ya. Ini kata-katanya data harus yang dipilih harus memiliki status selesai untuk mengajukan ke tahapan pembayaran. Oke, ini udah aman. Nah, tinggal satu PR kita yaitu ketika dia
menekan tombol pembayaran, maka akan muncul kembali nota ini ya, nota order kemarin, tetapi dengan statusnya itu adalah lunas gitu ya, atau dibayar. Kalau kemarin statusnya adalah order, berarti kita perlu sedikit memodifikasi laporan kita. Ini adalah laporan check order kemarin. Modifikasinya coba kita atur dulu. Nama member, nama user. Nama member, nama user. Jadi kalau kita lihat di soal format nota, kan nama member, nama user, member user. Nah, terserah sih, sebenarnya bisa aja kita ambilkan di ini ya, ditaruhin di sini. Kita bilang di sini order atau lunas gitu. Order atau lunas. Atau juga bisa ditambahkan di bawah sini. Kita bilang nanti status ya, di bawah. Statusnya di sini order. Nanti kalau pas waktu pembayar statusnya menjadi statusnya ya, statusnya order. Kalau sudah dibayar statusnya menjadi lunas gitu ya. Oke, untuk patokan datanya kita ngambil dari patokan status saja. Kalau baru pokoknya gini, kalau selain diambil maka dia statusnya adalah order, tetapi kalau sudah diambil maka berubah menjadi lunas. Bisa juga pakai patokan ini ya. Kalau dia belum dibayar berarti order, kalau dibayar itu berarti lunas. Nah, template-nya kita ganti dulu langsung di sini. Nah, ini mana yang bilang tadi IG, terima kasih di sini. Nah, ini BTR nih, coba kita saja dulu ini kita kopas, ini kita paste di sini. Nah, kemudian ini kita ganti, jangan total bayar, tetapi kita ganti menjadi status. Nah, statusnya di sini kita buatkan dulu. Nah, sampai sini. Isinya adalah jika kita pakai fungsi if yang langsung satu baris ya. Jika transaksi titik item untuk kolom dibayar sama dengan belum dibayar atau dibayar ya, maka yang tampil adalah tulisan lunas. Jika tidak, maka yang tampil adalah tulisan order. Oke. Jadi sekarang kita tambahkan satu baris baru lagi di sini, namanya di bawah ini namanya status. Status itu dia jadi patokan adalah kolom dibayar. Jika isi kolom dibayar ini belum dibayar, maka dia tampil di sini adalah lunas. Jika dia statusnya masih status dibayarnya adalah belum dibayar, maka di sini akan tampil adalah order. Jadi kita cukup satu nota, tapi bisa dipakai untuk di dua tempat. Nah, kalau sudah ini kita simpan, berarti tinggal kita coba tes. Nah, sebentar sebelum dites, kita tambahkan atau kita panggil ini
form transaksi proses. Jadi setelah ini pembayaran ya, setelah dibilang di checkbox tahap berhasil, nah nah nomor transaksi pasti error di sini. Nah, nomor transaksi itu kita ambil dari ini, dari ID. Coba kita tes ya. Nah, coba kita order dulu ngetes. Misalkan ini selimut tambah hijau ya, tambahan ada pekerjaan 2 hari, simpan, berhasil. Nah ini lihat statusnya adalah order. Oke, kalau sudah kita kembali ke proses. Misalkan kita lihat tadi hijau, lakukan proses, yes, hilang dari sini, berarti adanya di proses lagi, selesai, yes, hilang dari sini, adanya di selesai. Nah di selesai dia tekan tombol pembayaran, yes. Oke, kapan pembayaran berhasil, lagi oke, maka statusnya di sini menjadi menjadi dasar dia bahwa dia telah mengambil laundryannya. Ya, seperti itu. Ini berarti sudah selesai untuk tombol proses. Berarti sisanya kita akan melanjutkan ke form laporan. Sebelum ditutup, ini saya sedikit mereview dari awal. Yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah form transaksi proses, tampilannya seperti ini. Kemudian kita buatkan beberapa sub. Yang pertama adalah sub tampil data, kemudian sub proses, ini untuk merubah menjadi proses, sub selesai, kemudian sub pembayaran yang dimana dia memanggil cetak order, kemudian tinggal ditempatkan di eventnya masing-masing. Nah, untuk cetak order kita ada sedikit tadi memodifikasi di bagian bawahnya, info total pembayaran itu ya, gimana kita tambah. Nah ini di bawah total pembayaran, total bayar, itu kita tambahkan satu blok PR yang isinya untuk menampilkan statusnya. Yang menjadikan patokan adalah kolom dibayar. Jika dia statusnya dibayar maka dia lunas, jika statusnya belum dibayar maka info statusnya adalah order ya. Kira-kira seperti itu. Kita akhiri video.